seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura. Halo anak sehat semua. Ada sebuah fakta menarik yang ingin saya sampaikan bahwa terdapat 17,8 juta kasus meninggal dunia setiap tahunnya yang disebabkan oleh penyakit jantung. Penasaran bukan? Kok bisa gitu terjadi? Nah, hari ini kita akan bahas di podcast Baswar. Baik, bersama saya Muhammad Afif Silanov sebagai host yang tentu saja ditemani dengan narasumber kita, Dr. Iputu Gede Arya Wedana, spesialis jantung dan pembuluh darah yang akan membahas tentang topik seputar jantung sehat. Mungkin dokter bisa perkenalan lebih dahulu dan menyapa kakak sehat di rumah. Oke, selamat pagi pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Arya, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUP Jayapura. Baik, dokter. Tadi saya sudah sempat sampaikan ya, salah satu fakta mungkin terkait kasus meninggal dunia. Mungkin sebelum jauh kita membahas lebih dalam terkait hal tersebut, kira-kira untuk definisi jantung sehat itu sendiri apa ya, dok? Oke, definisi jantung sehat sendiri itu yang dimana jantung sehat itu adalah dimana tensi kita normalnya adalah 120/80 dengan nadi berkisaran 60 sampai dengan 100 kali beat per menit. Dan pada jantung sehat juga, yang dimana pasien tersebut tidak pernah yang mengeluh yang namanya lemas, sesak napas, nyeri dada. Yang dimana bila ada salah satu dikeluhan pada pasien seperti itu, kemungkinan besar adanya suatu penyakit penyerta seperti tensi tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, maupun kolesterol yang tinggi. Oke, artinya istilah tensi tinggi, kolesterol, kemudian gula darah, sama asam urat di masyarakat itu ada hubungannya ya dok sama kesehatan jantung itu sendiri. Ya, untuk tadi juga dokter udah sempat beberapa menyebutkan angka normalnya ya dok. Yeah. Untuk di normalnya, untuk kolesterol, kemudian gula darah, sama asam urat sendiri itu berapa ya dok? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk gula darah sendiri, yang dimana kalau kita pemeriksaan gula darah sewaktu namanya, artinya yang bukan gula darah puasa, itu rata-rata ada di bawah 200, sedangkan pada asam urat pada perempuan itu rata-rata normalnya di bawah 6,0, sedangkan pada laki-laki itu adalah 7,0. Sedangkan pada kolesterol, kalau kita bilang kolesterol total itu rata-rata di bawah 200, bila mana kita lebih spesifik untuk menentukan suatu kolesterol apakah di kolesterol jahat atau kolesterol baik, itu adalah di mana kolesterol jahat itu di bawah 100 dan kolesterol baik normalnya adalah di atas 30. Sedangkan untuk tensi sendiri yang dimana normalnya adalah 100 di bawah 120 di bawah per 80, sedangkan hadinya adalah berkisaran 60 sampai dengan 100. Oke, itu bisa dicatat nih kakak-kakak sehat di rumah ya informasinya. Jadi kalau bisa nih ya dijaga angkanya di angka normal, jangan sampai melebihi gitu ya dok. Iya, betul sekali. Nah, saya juga sering dengar nih dokter, katanya nih diabetes sama hipertensi itu kalau terjadi secara bersamaan nih bisa jadi bom waktu bagi kesehatan jantung itu sendiri. Kira-kira kenapa dok? Oke, kenapa diabetes dan hipertensi itu bisa menyebabkan suatu bom waktu? Ya, salah satunya dikarenakan faktor kronis namanya, ya perjalanan kronis yang dimana gula darah, hipertensi yang kita tidak pernah obati atau tidak pernah medical check up tentang hipertensi maupun gula darah itu akan menyebabkan suatu proses kronik yang menyebabkan terjadinya penumpukan atau perlemakan di pembuluh darah koroner, salah satunya yang mengakibatkan salah satunya terjadi penyempitan pembuluh darah koroner dan berdampak pada nyeri dada maupun sesak napas pada komplikasi jantung. Dan tanda paling sering pada awal pada pasien adalah keluhannya lemas diikuti oleh sesak napas atau nyeri dada pada pasien. Seperti itu pada awalnya. Oke, begitu ya dok ya awalnya. Nah, kalau untuk gejala sama risikonya itu mungkin tadi secara umum ya dok ya? Iya, betul. Kalau antara laki-laki sama perempuan itu ada perbedaan tertentu nggak dok?
Oke, untuk perbedaan pada perempuan dan laki-laki sebenarnya berdasarkan gejala tidak ada perbedaan. Hanya saja berdasarkan umur. Pada laki-laki rata-rata berdasarkan guideline yang pernah ada itu adalah laki-laki di atas 40 tahun, sedangkan perempuan itu di atas 50 tahun. Mengapa? Dikarenakan salah satunya pada perempuan mereka memiliki hormon yang masih menstruasi, yaitu hormon estrogen, dan perempuan bila mana umur di atas 50 tahun sudah mulai terjadinya menopause, otomatis yang kita bilang hormon proteksi pada perempuan itu sudah mulai menurun. Maka kenapa pada perempuan di atas 50 tahun berisiko tinggi terjadinya gangguan pada jantung. Oke, jadi seperti itu. Bisa dibilang nggak ada terlalu banyak bedanya cuma di usia aja gitu Iya, ya dok ya. di usia. Gitu. Nah, saya juga ingin tanya nih dok. Biasanya nih pasien-pasien dokter nih ya, penyebab yang paling umum gitu dan sering terjadi di masyarakat itu apa dok? Apakah karena kurangnya medical check up atau dia kurang banyak istirahat atau seperti apa dok? Oke, rata-rata pasien itu yang pernah datang ke saya ya. Iya, boleh dok. Rata-rata keluhannya itu adalah sesak napas dan nyeri dada. Awal tandanya keluhan nyeri dada dan sesak napas pasti kita akan sarankan untuk medical check up pertama ya. Medical check up berdasarkan tensinya, gula darah, kolesterol dan asam urat. Karena faktor pencetus awal suatu terjadinya komplikasi pada jantung ya itu adalah karena adanya gangguan pada metabolik, kalau kita bilang seperti itu ya. Metabolik pada pasien itu terganggu, gula darahnya ternyata tinggi, ini yang mesti kita obati. Nah, lalu kolesterol yang tinggi, ini segera kita harus obatkan juga. Nah, maupun asam urat dan tensi tinggi. Bila mana dari awal kita sudah medical check up-nya bagus, resiko terjadinya komplikasi jantung itu lebih rendah. Nah, dikarenakan kontrol pada metabolik pada pasien itu terkontrol dengan baik dan stabil seperti itu. Oke, jadi medical check up itu sangat penting ya dok sebagai Sangat screening penting. awal Benar sekali. itu ya. Nah, artinya gaya hidup juga sangat mempengaruhi terkait penyakit jantung ya dok ya. Ya, benar sekali. Mungkin dokter bisa kasih tips nggak untuk kakak-kakak sehat di rumah ataupun untuk saya sendiri ya, bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari penyakit jantung dok? Oke, salah satunya yang bisa kita hindari yaitu adalah mengatur pola hidup sehat ya, mengurangi rokok, olahraga rutin 5-7 kali per minggu dengan durasi waktu 30-60 menit. Salah satunya yang paling gampang untuk dilakukan adalah jogging ya. Lalu atur pola makan, perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, mengurangi gorengan dan yang bersantan terutama, dan mengurangi garam yang asin-asin seperti itu salah satu contohnya, dan mengurangi konsumsi gula yang cepat saji seperti itu ya, ataupun minuman yang berkaleng yang manis ya, itu mulai sudah dikurangi. Oke, gitu ya kakak-kakak sehat di rumah, sebuah tips dari Dokter Arya. Rutin MCU Ya, betul tadi ya, sekali. olahraga, jauhi asap rokok kalau bisa, kemudian perbanyak makan buah dan sayur. Kalau mau mudah olahraganya, aktivitas fisiknya cukup jogging juga Jogging bisa saja. gitu ya. Betul sekali. Dan mungkin dokter, saya juga ingin tanya nih sedikit dok. Kalau misalkan nih kakak-kakak sehat itu belum sempat screening awal ya, belum ada MCU-nya gitu, tapi dia merasa kayak ini dada saya atau jantung saya sakit nih, itu apa yang harus dilakukan dok? Oke, pertama yang kita lakukan bila mana ada keluhan nyeri dada, pastikan nyeri dada pada pasien itu keluhannya adalah seperti ini. Nyeri dada yang biasanya tembus ke belakang atau sampai ke punggung, menjalar sampai ke leher atau ke tangan kiri, ataupun memang rasa berat disertai dengan berkeringat dingin, itu salah satu gejala khas nyeri dada pada jantung. Bila ada gejala seperti itu, segera ke emergency
ke UGD seperti itu ya. Bila mana memang rasanya seperti ditusuk-tusuk saja, nanti hilang sesaat, kemungkinan itu bukan salah satunya jantung, dan pastikan juga kita memang tidak memiliki faktor risiko ya. Contoh, kita tidak ada kencing manis ya, atau diabetes, tidak punya tensi tinggi sebelumnya, ataupun memang kita tidak ada merokok. Bila mana keluhannya seperti ditusuk-tusuk, tapi saya merokok setiap hari 1-2 bungkus, ada kencing manis, kemungkinan besar bisa ada masalah dengan jantungnya. Ya, karena faktor risiko yang nggak pernah kita hindari atau kita obati. Nah, jadinya kita mesti mawas diri. Bila mana gejala itu terus menetap, silakan ke dokter, konsultasikan ke dokter jantung terdekat atau di rumah sakit terdekat, dan lakukanlah medical check up rutin. Berarti itu ya untuk kakak sehat di rumah, ketika kapan gitu kita harus ke rumah sakit. Tadi juga sudah sempat dokter Arya sampaikan. Ya, mungkin dokter ada pesan singkat nggak yang bisa dokter sampaikan untuk kakak-kakak sehat di rumah agar lebih peduli terhadap kesehatan jantungnya? Silahkan disampaikan, dok. Untuk bapak-bapak, ibu, kakak-kakak dan adik-adik yang memiliki faktor risiko dan merasa memang punya masalah dengan kesehatannya, jangan ragu untuk konsultasi, terutama pada medical check up ya, agar jantung kita tetap terjaga dan menghindari risiko sewaktu-waktu terjadi serangan jantung. Karena medical check up awal dari kita bisa menjaga jantung tetap sehat. Jadi itu ya kakak sehat, sebuah pesan singkat dari dokter Arya, dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Seru sekali pembahasan kita pada kali ini, ditemani dengan insight keren dari dokter Arya soal jantung sehat. Seperti yang disampaikan dokter tadi, mulai aja dari hal yang kecil, mulai saja dari hal yang mudah untuk dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung kita dengan rutin MCU. Kemudian mungkin bisa jogging atau naik tangga atau jalan kaki saja untuk di rumah. Kemudian kurangi stres juga, istirahat yang cukup, dan jangan begadang tentunya, dan hindari asap rokok gitu ya. Karena jantung sehat itu kunci buat kita lancar beraktivitas tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dokter Arya yang sudah sharing ilmu kepada kita kali ini ya. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak sehat di rumah yang sudah mendengarkan Bahasuara. Dan tentu saja selalu saksikan Bahasuara di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Muhammad Afif Silanov beserta Dr. Iputu Gede Arya Wedana dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa lagi di podcast Bahasuara. Bahasuara, bincang seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura. Care for life, care with love.